pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Apa kabar teman-teman? Baik. Kita pada baik teman-teman, kita akan memulai sebentar lagi. Kita akan memulai acara seminar kita pada pagi hari ini. Apakah sudah siap? Oke, baik. Sepertinya peserta kita baru 37 orang, tapi kita sudah akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai ya. Ya, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Maya Sari yang tentunya akan memandu acara ini, acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Baik, kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Kemudian kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembukaan doa. Baiklah teman-teman, sebelum dimulainya acara ini, maka saya persilakan kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa.
Indonesia bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu setelah sambutan ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur PT Sahabat Ukom Indonesia, Nurse Indonesia, sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan seminar online nasional keperawatan yang tiap bulannya rutin kita laksanakan. Alhamdulillah, yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Enisa Escape Nurse NCAP. Beliau merupakan letting saya yang sangat luar biasa pada saat mengambil magister keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada saat itu beliau mengambil magister keperawatan dengan peminatan komunitas. Beliau juga ini merupakan PNS di Puskesmas Dinkes Kota Bandung, sekaligus juga dosen di beberapa kampus. Dan sudah banyak memiliki publikasi-publikasi jurnal yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya, Teh Enisa sudah bersedia membawakan materi di seminar online nasional keperawatan rutin di Sahabat Ukom Nurse Indonesia. Yang saya hormati juga moderator yang sangat luar biasa, Ibu Nurse Maya Sari Escape MCAP. Beliau juga merupakan dosen di Universitas Karya Persada Muna, sekaligus sedikit lagi sudah akan menjadi ASN ya di Puskesmas Bonegunu. Jadi sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat dengan materi yang sangat menarik tentang caring dan profesionalisme. Insya Allah ini sangat bermanfaat utamanya bagi profesi kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan dengan baik untuk menambah wawasan dan keilmuan kita sehingga menjadikan kita lebih baik dalam melakukan pelayanan kesehatan. Harapan saya, mari kita laksanakan dan mengikuti kegiatan ini dengan
sungguh-sungguh sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang selalu mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fit atas sambutannya. Sebelum dimulainya acara, maka kita akan melakukan sesi foto bersama dulu. Mohon videonya di-on-kan. Baik, oke. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk di materi. Untuk materi yang pertama itu akan dibawakan oleh Ibu Endisa Eskep Nurse MKep. Nah, sebelum itu saya akan membacakan visi beliau terlebih dahulu. CV beliau terlebih dahulu. Baik, untuk data diri dari beliau beliau itu adalah Endisa Eskep Nurse MKep. Beliau itu lahir di Indramayu 19 Februari pada tahun 1982 dan status beliau itu sudah menikah. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau itu untuk SD, beliau itu menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Haugeulis Indramayu pada tahun 1988 sampai 1994. Kemudian beliau itu melanjutkan pendidikan di jenjang SMP, yaitu di SLTP 2 Haurgelis juga di Indramayu, yaitu pada tahun 1994 sampai 1997. Nah, beliau lanjut di SMA Negeri Cirebon pada sampai tahun 2000. Kemudian keperawatan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Prodi Keperawatan Cirebon pada tahun 2000 sampai 2003. Setelah itu beliau melanjutkan S1 keperawatan di Stikes Bakti Kencana Kota Bandung tahun 2016 sampai 2018. Nah, setelah itu beliau melanjutkan profesi nurse di Stikes PPNI Kota Bandung pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian beliau melanjutkan magister keperawatan di Fitkes Universitas Jenderal Ahmad Yani, sama-sama Bu Fit ya, pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, untuk riwayat pekerjaan dari beliau sendiri yaitu beliau itu sebagai perawat di Puskesmas Gumuruh pada tahun 2004 sampai 2008. Kemudian beliau itu juga adalah perawat di Puskesmas Cijaga Lama tahun 2008 sampai saat ini. Kemudian beliau itu dosen di Akper Jati Kota Bandung dan dosen juga di Universitas Aisyah Bandung, dan kemudian beliau juga dosen di Universitas Kebanggaan Republik Indonesia. Banyak sekali instansinya. Dan beliau juga merupakan tim kredensialing perawat puskesmas Dinas Kesehatan di Kota Bandung. Ya, untuk riwayat organisasi dari beliau sendiri yaitu beliau itu ternyata pengurus IPKKI kepengurusan 2023 sampai 2028 itu sebagai ketua bidang pelayanan. Nah, untuk riwayat organisasi yang berikutnya itu beliau itu sebagai pengurus DPK PPNI Dinkes Kota Bandung 2023 sampai 2028, yaitu sebagai ketua divisi pelatihan dan penelitian. Nah, untuk riwayat pelatihan, beliau itu ternyata memiliki banyak pelatihan. Yang pertama itu orientasi akselerasi ARV dalam penanggulangan HIV/AIDS tahun 2020. Dan untuk riwayat pelatihan yang berikutnya itu beliau juga pernah melakukan pelatihan workshop RDT antigen bagi tenaga kesehatan di Puskesmas tahun 2021. Dan beliau juga pernah melakukan pelatihan perawatan luka bagi tenaga kesehatan.
Itu di tahun 2021 dan kemudian pelatihan Prepetership Holistik Islami tahun 2022 dan manajemen fasilitas dan keselamatan di FKTP tahun 2023. Kemudian ternyata narasumber kita ini sangat luar biasa, dia memiliki banyak sekali riwayat publikasi. Ya. Oke, kepada Ibu Enisa Eskep Nurse MKEP, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Fitri. Selamat pagi Teh Nisa. Udah lama nggak bersua ya kita. Iya. Oke, terima kasih semua peserta yang udah hadir di hari Minggu ini, walaupun hari Minggu menyempatkan diri. Semoga nanti kita bisa saling sharing ya sebelum kegiatan. Saya suaranya jelas nggak, Tevit? Sangat jelas Teh. Oke, soalnya ada Zoom lagi saya 2 Zoom. Bentar ya. Sebelum kita mulai, saya mau ada kuis sebentar kayak kuesioner ataupun polling dulu. Ntar saya di chat ya ininya. Salah sebentar. Tadi ya. Berarti ini saya untuk membuka RNG-nya pakai berarti bukan salah saya ya ketiknya. Oh ya. 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 Assalamualaikum Bu Nena, izin dari Dulu. Mata Prabu boleh Bu? Ini saya absen dulu ya. Iya, siap Bu. Iya, absen dulu. Itu ada link Mentimeter, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ke satu dulu ya, yang di sebentar. Jangan jawab dulu. Manggarai ada, oke. Dharma saya. Dharma saya ada tadi ya? Ada Bu. Suka saya hadir. Suka Barat. Ya. Udah kelihatan ininya pertanyaannya, teman-teman? Bisa diakses nggak? Bisa diakses nggak, Tevit? Bisa Teh, bisa. Ya, oke. Kita pertanyaan pertama dulu ya. Nanti pertanyaan selanjutnya nggak dijawab. Ada Kota Pariaman, teori, Kota Jambi, Apuas Bulu, Lahat, Manokwari Selatan, Ciamikin, Sambas, Oblan Komering Ulu, Toro, Ada yang udah isi? Ini soalnya belum. Bapak Ibu diisi yang di room chat yang ada Ya, di room chat link. yang ada link itu diisi. Kias Barat, Bantang, Aderian, Barat,
Hadir kedua hadir. Ya, baik. Bapak Ibu kan memang Oh, udah mulai kelihatan nih. Jadi begini. 100% banget. Persiapan itu diadakan satu kali, ya. Untuk rapat persiapan diadakan satu kali, baik dinas kesehatan ataupun dengan ataupun kegiatan yang dinas. 1, 2, baru 19 orang yang merespon. Alhamdulillah. Dan evaluasi Sangat bangga. RAB awalnya itu maksimal hanya dilakukan 2 kali, ya. Tetapi karena banyak puskesmas Oke, 25. memang dana di angkatan fisiknya ini yang lebih besar daripada dari dinas kesehatan. Nah, ini bisa dilakukan maksimal itu 27. untuk evaluasi dan pembinaan. Jadi uangnya banyak yang diinvest ini 29. Rata-rata ini presentasinya di atas 80% ya. Nggak balik ke negara. Ada yang 190. Masya Allah. Untuk yang evaluasi 32. dilakukan per 2 bulan. Pembinaan bisa dilakukan per 2 bulan. Jadi kami bagi puskesmas yang memang memiliki 46. dana DAK yang Alhamdulillah. Rata-rata dari yang mengisi 37 ini masih masuk ya. Kalau di bikin sampel ini masuk untuk dibikin suatu artikel. Nah, nanti masih ada 39 yang mengisi. Ini calon-calon perawat hebat. Ini rata-rata mahasiswa TEHID atau yang kerja juga? Sebagian besar yang udah kerja teh. Oh, sebagian besar. 80%. Iya teh. Oh, rata-rata dari kota mana teh? Ini. Kebanyakan juga dari Bandung, ada Oh, juga dari kebanyakan dari Selatan. Bandung. Dari Bandung berapa orang? Coba di ini. Raise hand. Kota Bandung ada berapa orang? Oh, ada 1. 3. Ada Bakti Kencana. Teh Yuni ini, saya dulu alumni Bakti Kencana Teh Yuni. 5 dari Bandung. 7. 8. Lumayannya banyak juga, alhamdulillah. Pollingnya 42. Respondennya udah 42. 10 dari Kota Bandung, Masya Allah. Kalau kota lain, coba yang Kota Bandung di lower dulu. Dari Makassar ada berapa orang? 2. Nah, ini yang sudah memberikan tanggapan di Mentimeter ada 44 responden. Ini kalau dipresentasi dari 80% ke atas memberikan tanggapan bahwa bangga sekali, alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua tentang tokoh keperawatan yang dikenal oleh teman-teman.
apa aja mau ibu keperawatan yang dikenal, pokoknya tokoh keperawatan yang teman-teman tahu. Makanya kenapa keperawatan itu disebutkan sebagai ilmu keperawatan, bukan suatu kayak misalnya kalau kedokteran kan fakultas kedokteran. Kalau keperawatan itu fakultasnya ilmu keperawatan, karena banyak eh, tokoh-tokoh keperawatan yang mencetuskan teori-teori keperawatan. Teman-teman ada yang tahu apa aja boleh? Mau Puskesmas 15, yang ingat aja. ada 38. Nah, Pak Hari, ini kan emang ini banyak banget ya. Ini banyak banget. Cuman, jadi kita maksimalkannya gini. Untuk puskesmas, dia tetap harus datang ke dinas. Ya. Enggak, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan tokoh ilmu keperawatan yang dikenal. Ya, biasanya kalau bukan DM sama hipertensi itu biasanya suka nyatu mereka. Nah, tapi kalau misalkan memang terpisah, berarti dia harus diundang ketiga ke puskesmas. Pak Hari berarti bisa mengundangnya di 45 orang. 45 orang itu udah dari puskesmas saja. Iya, Bu. Setiap Pak Hari saya sendiri RAP-nya. Oh, Flores Nightingale. Coba di ininya, oh, Claire Barton, Dorothy Orem. Oh, dicat ya pada ininya. Jadi sebagian rencana itu dari Flores Nightingale, rata-rata ya. Oh, ada Prof. Teten juga. Jangan juga. Ada Roy, ada King. Oke. Ya, hadir Prof. Ini saya muridnya. Oh, boleh. Ya, jadi itu untuk Oke. Nah, ada lagi. Oke. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kok masih ada yang dicek? Florence, Clara Barton. Oke. Florence itu dia teori tentang lingkungan. Bagaimana suatu lingkungan itu mempengaruhi kesehatan dari individu. Lanjut ya. Itu ada di linknya, di link Mentimeternya teman-teman. Jadi biar saya terekap, di Mentimeter itu ada 3 pertanyaan. Nah itu salah satunya itu tentang tokoh ilmu keperawatan. Kita lanjut ke yang ketiga itu tentang caring. Saya ingin tahu dulu nih pemahaman teman-teman tentang caring itu apa. Jadi link yang di chat diisi dulu. Bentar ya, saya kirim lagi link. sampaikan di pertemuan tersebut gitu ya. Nah, ada 3 pertanyaan. Tentang apa itu caring, terus tokoh keperawatan yang dikenal, apa? Ya. Nah, ini 64 responden merespon untuk bangga pada Flores. Pertanyaannya lanjut aja di ini ya. Setelah pertanyaan 1, biasanya nanti lanjut ke pertanyaan kedua. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Caring itu apa? Kepedulian terhadap pasien. Oke, benar. Kalau Mentimeternya kelihatan nggak ya pertanyaan kedua ketiganya? Bisa diakses nggak ya? Oh ya.
Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oke, siap. Berarti baru pertanyaan ke satu aja ya. Oke, tidak bisa, tidak bisa. Maaf, pertanyaannya tetap yang pertama yang tidak bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, Alhamdulillah, ada beberapa yang sudah tadi sharing ya tentang caring itu apa. Kita lanjut ke materi ya. Mungkin saya sebatas sedikit sharing, nanti teman-teman eh, ya. Caring dan profesionalisme keperawatan, upaya menjadi perawat yang handal dan terampil. Apa aja sih sebenarnya? Apa itu tadi caring? Caring. Tadi ada yang mau menjawab? Tadi siapa tadi teh yang di chat itu? Ya, ada yang mau join sharing? Kepedulian. Oke. Ajeng. Oke. Lanjut ya. Nah, ini apa sih permasalahan yang ada di lapangan, terutama pada area komunitas? Nah, biasanya pasien dan keluarga mengalami dilema tentang permasalahan kesehatan, stigma di masyarakat, ekonomi, stigma itu kalau misalnya pasien yang TB. Nah, kalau misalnya TB untuk di blow up, mereka rata-rata pada nggak mau minder, apalagi pasien HIV. Nah, untuk membuka kasus ataupun untuk mencari eh, si keluarga itu agak susah karena mereka juga biasanya menarik diri karena untuk menghindari stigma masyarakat. Jadi pernah juga kita kasus di puskesmas saya ada eh, ini tindak lanjut dari rumah sakit Punten di RW ini ada ibu hamil dengan B20. Tolong di tindak lanjut ataupun dipantau. Nah, pastikan kalau kita koordinasi dengan Bukader ya, mencari. Kita nggak membuka dulu kasusnya, tapi kita nanya dulu ke Bukader. Ibu Kader ada nggak pasien ini, nama ini, DRT ini, RW ini. Nah, Bu Kader itu selama puluhan tahun di situ tuh nggak ada bahwa pasien pasien itu ada di situ. Jadi istilahnya beliau si pasien itu memakai identitas palsu gitu karena memang untuk menghindari stigma. Ini yang masih ada di dilema keperawatan komunitas. Terus ekonomi juga bagaimana eh, rumah ataupun misalnya eh, rumah dia TBC satu rumah, tapi ventilasi pencahayaannya itu susah karena memang si rumahnya itu berada di gang sempit ataupun di area bawah di atasnya itu rumah di wilayah saya terutama ada seperti kampung tak kasat mata istilahnya karena di kita tuh area perkotaan di kota Bandung di daerah saya itu jadi bekas rel. Nah, bekas rel itu ada rumah, di atasnya rumah, di bawahnya ada rumah lagi. Itu kita masuk ke dalam. Nah, rumah yang di bawah itu kan pasti ventilasi sama pencahayaan kurang. Nah, permasalahan TB di daerah situ itu banyak. Nah, tapi untuk merubahnya, misalnya, untuk pencahayaan kan tuh nggak bisa, untuk tembus ke atas nggak bisa, untuk dari samping dia nggak bisa juga karena terhalang bahwa dia rumahnya di bawah gitu. Itu terjadi permasalahan di area komunitas. Terus pendidikan juga, bagaimana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda untuk pemahaman
kita memberikan pemahaman ke masyarakat itu agak susah. Kalaupun enggak, yang pendidikannya tinggi biasanya lebih kritis. Dia lebih istilahnya menutup diri. Kayak misalnya pendataan biasanya untuk di lingkungan yang gedung, untuk komplek-komplek besar itu agak susah karena rumahnya itu di gerbang. Terus kalaupun kita ngetok, walaupun udah sama kadernya itu agak susah. Yang datang cuma separoh, istilahnya bibinya gitu kan, nggak ada ibunya. Nah, kalau nggak hewan piaraannya ya guk guk guk. Nah, itu dia permasalahan yang ada di lapangan, terutama kita di area komunitas. Terus permasalahan kedua, memandirikan individu, keluarga, dan masyarakat. Ini agak susah. Ada beberapa misalnya individu yang keluarganya agak susah membuka diri gitu. Terus ketergantungan dengan perawat. Tapi lama-lama kayak waktu saya juga merawat yang ini apa pasien dengan luka jahitan yang dia gagal. Nah, sebulan pertama saya intens datang. Setelah lukanya udah bagus, saya ini ajarkan ke keluarganya untuk dia bisa mengganti perban sendiri atau merawat luka dari keluarganya sendiri. Kalau udah lukanya udah ke fase granulasi gitu. Kalau masih ada infeksi, masih kita handle. Tapi kalau udah fasenya udah mulai bagus, udah tinggal sedikit lagi, udah granulasinya udah mulai bagus, saya ini serah terimakan gitu. Jadi saya nggak perlu tiap hari datang ke keluarganya gitu. Seminggu paling sekali untuk melihat apakah lukanya masih bagus atau enggak. Terus yang ketiga, lintas sektor. Bagaimana kita harus kolaborasi dengan lintas sektor. Kita lintas sektor di komunitas lumayan banyak ya. Ada guru sekolah. Kita itu membawahi guru-guru sekolah, terus kader posyandu, terus RT RW, lurah, dan kecamatan itu kita harus kolaborasi. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada, kita harus kolaborasi dengan mereka. Kadang Slack ataupun miskom itu sering terjadi. Tapi bagaimana kita harus mengakomodir atau mengatasi miskom dan hambatan yang ada. Bagaimana kita harus tarik ulur agar program kita untuk memberdayakan masyarakat itu bisa terjalin. Nah, gitu. Ada beberapa juga kayak misalnya kemarin itu kasus stunting di kita ya. Ada beberapa kader yang protes gitu kan. Kenapa sih kita kok banyak banget kasus stuntingnya? Gitu. Kita udah melakukan ini A, B, C, D, tapi masih aja balitanya masih belum ini. Akhirnya bu kadernya rada ngambek gitu kan. Akhirnya kita bujuk lagi, kita kasih istilahnya inovasi gitu kan. Akhirnya dicari jalan tengahnya bagaimana untuk data stuntingnya kita intervensinya dikuatkan antara petugas puskesmas juga. Terus akhirnya bu kadernya alhamdulillah mau jalan lagi. Nah, itu ada beberapa pasti. Setiap puskesmas pasti ada tantangan dan hambatannya. Nah, ini dari Margaret Harvey. Saat seorang memutuskan menjadi perawat, maka ia membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Memilih untuk mengabdikan diri demi perawatan orang lain. Jadi kita ini sebagai orang-orang pilihan untuk mengabdikan diri bagi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini caring. Tadi ada yang betul ya. Caring berasal dari kata care atau peduli atau kepedulian. Nah, caring ini istilah umumnya dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain.
peduli, mengawasi, dan waspada, serta perasaan empati kepada orang lain. Empati ya, bukan simpati, dan perasaan cinta dan menyayangi. Caring merupakan inti dari keperawatan, karena caring merupakan cara pendekatan yang dinamis. Jadi dia terus berkembang. Nah, ini tokoh keperawatan yang mencetuskan tentang caring. Jane Watson tahun 1979. Nah, dia mencetuskan bahwa caring merupakan jenis hubungan transaksional yang diperlukan antara pemberi dan penerima ASKEP untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia dengan memberikan dengan untuk mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Ini dari Jane Watson. Tokoh kedua yang mencetuskan caring yaitu Patricia Benner. Patricia Benner mencetuskan bahwa caring adalah mencetuskan caring, kebijaksanaan klinis, dan etika dalam praktek keperawatan. Ini yaitu bahwa ASKEP yang efektif terhadap pasien atau keluarga ini membutuhkan perhatian yang kolektif. Jadi nggak bisa sendiri. Jadi harus kolektif dari semua lini, semua profesi harus saling mendukung. Nah, ini melekat pada bagian dari komunitas praktisi untuk menciptakan dan mempertahankan praktik yang baik. Nah, ini ada lagi caring menurut Griffin. Nah, ini caring menurut Griffin menjadi dua bagian, yaitu sikap atau emosi perawat dan pada aktivitas pada asuhan keperawatan. Jadi sikap dan emosi. Nah, caring merupakan suatu proses interpersonal esensial yang mengharuskan perawat melakukan aktivitas peran yang spesifik dalam sebuah cara menyampaikan emosi-emosi tertentu pada resepien atau pasien. Nah, ini perbedaan kita dan dokter ya. Dokter itu cure, kalau kita care. Nah, dokter asuhan medis, kita asuhan keperawatan. Kalau dokter diagnosa medis, kita juga punya diagnosa keperawatan. Teman-teman harus mulai membudayakan diagnosa keperawatan ya sehari-hari gitu. Rencananya nanti IPKKI juga akan mensosialisasikan diagnosa-diagnosa untuk keperawatan komunitas. Kemarin teh di kongresnya di Makassar teh Fitri, saya lihatnya online. Nah, mereka udah merumuskan tentang diagnosa keperawatan komunitas. Nah, ini dulu zaman Belanda kita masih dianggap adalah kepanjangan tangan dokter. Nah, baru kemudian tahun 1983 perawat-perawat membentuk suatu bahwa perawat itu adalah profesi gitu, merupakan fungsinya independen dan interdependen serta ada dependennya juga. Nah, kemudian diperbaharui lagi di Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 bahwa perawat bisa melakukan praktik keperawatan. Perawat juga mengerjakan delegasi ataupun mandatori ataupun pada saat kedaruratan kita bisa melakukan tindakan-tindakan dari profesi lain. Jadi kalau misalnya di daerah terpencil nggak ada nakes dokter ataupun bidan, nah kita diberi istilahnya suatu tindakan ataupun posisi kedaruratan bahwa kita boleh melakukan tindakan-tindakan medis. Nah, itu. Ini tertuang di Undang-Undang Keperawatan. Nah, sip. Misalnya, nih ada istilahnya. Kalau kita kompeten tapi tidak care, banyak akan terjadi tindakan brutal. Gitu. Jadi misalnya kita kompeten tapi
sifat care-nya nggak ada, tindakan kita itu pasti jadi barbar gitu kan. Nah, tapi yang kedua, kalau kita care tapi tidak kompeten, banyak tindakan malpraktik juga. Jadi profesionalisme dan care itu harus saling berpadu gitu. Nggak bisa kalau misalnya eh, kita profesional aja, tapi nggak ada caringnya, khawatirnya nanti kita malah jadi brutal. Kalau kita care tapi nggak kompeten, jadi malah banyaknya tindakan malpraktik. Nah, ini 10 faktor karatif. 10 faktor care yang dicetuskan oleh Jane Watson. Yang pertama, membentuk sistem nilai humanistik, membangkitkan keyakinan harapan bagi klien ataupun perawat, menanamkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Terus bagaimana kita mengembangkan hubungan rasa percaya menjadi hubungan caring manusia yang bersifat membantu dengan rasa percaya. Yang kelima, meningkatkan atau menerima ungkapan perasaan positif dan negatif. Jadi bagaimana perawat kalau pada saat pengkajian, kita kan pasti ada tahap pengkajian psikologis tentang coping, ya, tentang penerimaan, tentang tindakan dia untuk mengatasi permasalahannya. Kalau di pengkajian komunitas ada rekreasi kemana, nah itu dia di keluarga. Ini untuk ungkapan ataupun psikolog dari pasien itu kita kaji. Yang keenam, menggunakan metode pemecahan masalah secara sistematis untuk pengambilan keputusan. Kalau di keluarga itu ada bobot nilai. Jadi misalnya di keluarga itu ada 3 diagnosa. Mana sih diagnosa yang paling penting? Itu ada scoringnya. Di keluarga dan masyarakat itu ada scoring mana diagnosa yang dianggap paling harus diduluin, itu ada scoringnya. Terus yang ketujuh, meningkatkan pengajaran, pembelajaran interpersonal, bagaimana kita mengedukasi pasien. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan psikologis, fisik, sosial, budaya, spiritual yang mendukung, melindungi, dan memperbaiki. Yang ke-9, membantu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ke-10, mengizinkan kekuatan eksistensional fenomenologis. Nah, dari 10 faktor ini diturunkan lagi menjadi proses. Nah, ini prosesnya. Yang pertama, proses cinta dan kebaikan dan ketenangan. Terus yang kedua, hadir secara tulus serta mampu mempertahankan sistem kepercayaan. Bagaimana keluarga dan pasien itu percaya kepada perawat. Setelah keluarga dan pasien percaya, pasti tindakan kita ataupun edukasi kita akan lebih cepat ditangkap oleh keluarga dan pasien ataupun masyarakat. Yang ketiga, menanamkan praktik spiritual dan transpersonal yang melampaui ego diri sendiri. Jadi bagaimana kita mengesampingkan norma-norma dalam diri kita. Jadi misalnya kalau ada pasien HIV, memang kita juga kadang suka dilema ya antara mengiyakan ataupun menyanggah. Tapi sebagai profesionalisme kita nggak bisa untuk menjas ataupun menggurui pasien untuk ini, dan ini. Tetap kita harus profesional. Karena ini tujuan untuk merangkul pasien, bagaimana meminimalisir suatu permasalahannya menjadi lebih banyak. Ya, misalnya. Misalnya pasien yang ke puskesmas untuk visit HIV gitu kan. Saya pernah soalnya datang anak muda gitu kan, setelan rapi gitu. Nah, adalah ya itu apa sih namanya, ada logo suatu majelis taklim. Nah, dia datang, Bu saya ini mau visiti. Itu udah, waduh, kita tuh ada ini ya di dalam diri, aduh ini anak masih muda gitu. Tapi ya udah, kita nggak bisa untuk norma kita dipaksakan ke pasien.
tapi bagaimana kita merangkul mereka agar istilahnya tidak meluas itu dampak dari tindakan-tindakan mereka itu. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan caring yang bersifat tulus, membantu dan percaya. Kelima, hadir dan mendukung ungkapan perasaan positif yang tadi ya, psikologis pasien dan keluarganya. Terus yang keenam, menggunakan diri sendiri dan cara-cara kreatif, inovasi-inovasi kegiatan itu diharuskan biar nggak pasien dan keluarga ataupun masyarakat nggak boring. Di puskesmas itu sering banget kita harus mengadakan inovasi-inovasi kegiatan dengan pemberdayaan masyarakat, melibatkan kader dan masyarakat. 7, melibatkan diri dalam pengalaman belajar yang tulus. Jadi bagaimana kita harus mengupgrade diri, mengupgrade pendidikan, pemahaman, gitu, skill juga itu harus kita sering upgrade. Terus 8, menciptakan lingkungan yang menyembuhkan pada semua tingkat. Jadi walaupun minimal kita nggak bisa merubah, minimal kita bisa mengurangi dampak dari lingkungannya. Jadi misalnya pasiennya yang tadi tertutup, cuma ada pintu masuk, jadi istilahnya saya bilang ke keluarganya, pintunya aja dibuka ya Bu ya, terutama pada saat kalau ada matahari, biar sinar matahari masuk. Terus harus sering dilap, karena tak khawatir kan droplet-dropletnya, harus sering dilap meja segala macam, pakai cairan desinfektan, supaya kita untuk membunuh kuman TBC-nya. Nah itu. Terus yang ke-9, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan kesadaran caring. 10, membuka dan memasuki dimensi spiritual, misterius, dan eksistensi. Ini bagaimana kita setelah melibatkan diri pendekatan pasien kepada sisi agamanya gitu. Nah, tadi menurut Jane Watson, sekarang menurut Patricia Benner, caring itu apa? Caring itu menurut Benner ada 3, ada paradigma keperawatan, ada etika keperawatan, kemudian ada jenjang karir juga. Jadi caring juga berhubungan dengan jenjang karir. Bagaimana kita di tiap level itu harus tingkat caringnya ataupun tingkat skillnya harus lebih diperbaharui lagi. Ini paradigma keperawatan, cara pandang dalam merencanakan, memprediksi, memberikan makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena dan kejadian yang ada dalam keperawatan. Terus kalau etika itu adalah ide-ide ataupun nilai-nilai suatu kelompok yang berfungsi sebagai standar dan pedoman. Pasti teman-teman udah tahu ya etika keperawatan kayak Malvesien, terus fidelity, nah otonomi. Nah ini masuk ke dalam etika keperawatan. Ini jenjang karir. Jenjang karir adalah pekerjaan yang diatakan suatu posisi atau jabatan yang diberikan atau ditugaskan serta ada kaitannya hubungannya dengan pertanggungjawaban kewenangan antara atasan dan bawahan serta mendapatkan imbalan penghargaan berupa uang. Nah, ini macam-macam dari etika keperawatan. Pasti teman-teman udah terpapar ya tentang etika keperawatan. Ya, biar kelihatan. Nah, ini. Otonomi, menghargai hak-hak pasien, benevolence adalah kita melakukan tindakan yang tidak membahayakan. Non-malfeasance, kita melakukan tindakan yang tidak menimbulkan kerugian. Konfidensial, bagaimana kita menjaga kerahasiaan dari klien. Ada justice juga, bagaimana kita berlaku adil, tidak membeda-bedakan suku, agama, kelas, sosial, dan politik.
Fidelity, bagaimana kita selalu setia pada kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat bersama klien. Jadi kontrak-kontrak waktu ataupun informed consent. Nah, ini landasan hukum praktek tadi ya, jenjang karir. Nah, pada saat mungkin kalian teman-teman juga pada saat setelah lulus pasti ada hukum. Pertama itu pasti hukum dulu, ada serkom. Maksud kita lanjut ke pengajuan STR. Sekarang di satu sehat untuk seumur hidup ya. Kemudian lanjut lagi ke SIP. Nah, SIP itu sekarang yang 25 SKP itu syarat untuk SIP. Nah, nanti setelah kerja ada proses kredensialing. Nah, ini dilakukan 3 tahun sekali. Di rumah sakit ada, udah lama berjalan. Di puskesmas juga sudah mulai berjalan. Sudah mulai disosialisasikan agar perawat-perawat puskesmas terkredensialing gitu. Karena di Permenkes Puskesmas juga ada tentang poin kredensialing di akreditasi Puskesmas. Nah, ini tentang pengertian jenjang karir. Nah, untuk sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme sesuai dengan bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi. Karir adalah jalur yang dipilih atau kontrak yang dibuat seseorang untuk berkontribusi dalam suatu profesi yang memuaskan. Karir mencakup rencana yang praktis, self-directed, dan sepanjang hayat untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Karir meliputi investasi dan keterlibatan dalam suatu bidang pilihan yang luas dari konsep tentang mendapatkan upah untuk jam kerjanya. Ini tadi tentang credentialing. Nah, di credentialing itu kita akan mendapatkan kewenangan-kewenangan klinis sebagai perawat. Misalnya perawat PK1 sampai PK5. Nah, ini kita akan mendapatkan kewenangan klinis sesuai bagian-bagian ataupun kewenangan kita. Nah, bagaimana kita caring juga pada saat kita mendapatkan kewenangan-kewenangan klinis itu. Nah, apa itu kewenangan klinis ini? Untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang berhubungan dengan pasien. Nah, ini bagaimana kita the right man on the right place. Nah, oke. Ini pengantar dari saya tentang caring. Mangga, mungkin nanti gimana Teh Fitri teknis pertanyaannya? Digabung atau satu-satu sistem panel? Nah, ini untuk situ berarti diperbaiki ya SIPD-nya. Baik, Bu. Sama ininya aja, Bu, ya. Per satu materi kayaknya Bu Enisa. Oh, per masing-masing. Oke. Ya. Ini sekian presentasi dari saya. Mungkin saya masih topik umumnya nanti diperdalam oleh pembicara selanjutnya ya, Teh Maya ya. Siap. Oke, saya stop share dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman sekalian, untuk yang mau bertanya, saya persilakan untuk di kolom chat atau di kolom chat silakan raise hand atau langsung bertanya. Kepada teman-teman saya persilakan. Ya. Terima kasih. Silakan baru dari dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak sharing, boleh Pak Sanusi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Silakan Pak Haji raise hand. gimana sharing? Atau siapa teman-teman boleh mau sharing di puskesmasnya atau di tempat kerjanya. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerjanya.
Kliniknya 1 Bu, TPMD-nya 4 ini salah. Baik, kalau tidak ada kita lanjut di materi mungkin teman masih berpikir apa yang harus ditanyakan atau sangat jelas sekali materinya. Kayaknya masih ini Baik, masih bingung. Oh, tuh ada Puci Indriani mau bertanya teh. ya, coba. Silakan yang mau bertanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Halo, Bu. Ya. Maaf mau tanya untuk perpanjang STR ya. Mm-mm. Kebetulan kan saya sudah tidak bekerja dari 2019. Nah, STR saya itu habis di 2024 bulan April. Nah, untuk apa persyaratannya sekarang tadi saya kurang jelas yang apa Yang di satu persyaratan sehat ya. perpanjang yang di satu sehat. Oke. Bentar, saya kayaknya bisa share screen yang akun saya yang satu sehat. Kebetulan memang kemarin saya juga STR habis di Februari. Saya perpanjang STR. Bentar ya, saya coba share screen. Jadi nanti Teteh ke satu sehat teh. Link satu sehat. Nanti di satu sehat itu akan ada pendaftaran login kayak nanti email segala macamnya di STR satu sehat. Nah ininya linknya gini ya, STR satu sehat. Nah ini teh kelihatan saya ininya teh share saya kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Ini nanti ini nanti akan diminta kalau mau daftar baru. Nah ini kalau yang belum punya akun ini klik daftar. Nanti akan diminta email sama kata sandi. Nanti verifikasi ke email kita. Nanti habis itu kita masuk Oh iya. link satu sehat. Nah ini dia. Nanti kita akan di profil kita harus ngebenerin nih foto kita, terus Oh, nik, terus tanggal lahir, tempat, sama di kepro sama data dukungnya. Nanti kita akan diminta di beranda ini nanti akan diminta ijazah. Kita harus upload ijazah, terus Serkom, sertifikat kompetensi. Misalnya Teteh D3 ataupun pas profesi itu kan pernah melakukan UKOM. Nah, itu ada Serkomnya. Nanti di-share di sini, di profil, di data dukung. Nanti kalau ini saya kebetulan udah apa sih? Udah tervalidasi. Kalau yang belum data diri itu masih kosong. Jadi kita harus merubah gitu. Nanti iya. data dukungnya juga nanti. Nah, kalau pada saat nanti kalau mau pengajuan STR kita klik yang pengajuan STR. Nah, Oh ini iya. kebetulan saya udah. Nanti di sini ada tahap-tahapannya sampai billing. Nanti kita bayar. Saya dari pembayaran ke tahap ada STR itu sekitar 1 hari udah beres teh. Oh iya. Nah, itu ada cukup jelas atau gimana? Nanti paling buka-buka sendiri ya teh akun satu sehatnya teh. Iya. Iya siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan? Baik, kalau tidak ada kita langsung ke pemateri yang kedua ya. Untuk materi yang kedua itu tentang perilaku caring, perawat profesional dan peran perawat profesional untuk pasien.
itu akan dibawakan oleh Ibu Fitri Diana Astuti, Escape Nurse, tapi sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau dulu. Baik, nama lengkapnya itu Fitri Diana Astuti, Escape Nurse MKEP. Beliau itu lahir di tahun 19 Januari 1995, masih sangat muda sekali, dan untuk status beliau itu belum menikah. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau itu pernah menjadi ketua OSIS di SMP 3 Bonegunu tahun 2008 sampai 2009. Kemudian beliau itu juga ketua PMR SMA 2 Bonegunu tahun 2011 sampai 2012. Kemudian beliau juga adalah pendiri Edunakes Indonesia Group 2021 sampai saat ini. Dan Ibu Fitri ini juga adalah Dewan Pengurus Pusat Bidang Ilmu dan Pengetahuan IKA Stigma Makassar tahun 2021 sampai tahun 2024. Dan untuk pengalaman organisasi yang berikutnya itu beliau itu saat ini sebagai Direktur PT Sahabat Ukom Nurse Indonesia tahun 2018 sampai saat ini. Nah, untuk latar belakang pendidikan, beliau itu sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ya Bu di Filipina, di Universitas Filipina. Kemudian untuk magister keperawatannya itu di Universitas Jenderal Ahmad Yani, sama-sama Bu Enisa tadi, itu tahun 2021 sampai tahun 2022, dan S1 keperawatannya itu di Stikes Amanah Makassar. Nah, untuk pengalaman kerja, beliau itu pernah aktif sebagai moderator dan pemateri umum dan seminar nasional keperawatan. Kemudian pengalaman kerja yang berikutnya itu beliau juga pernah menjadi perawat UGD Puskesmas Ponegunu di Buton Utara. Kemudian beliau juga sebagai pendiri Edunakes Indonesia Group. Kemudian beliau juga pendiri Bimbel Sahabat Ukom Nurse Indonesia dan Sekpro Profesi Nurse Tikes Karya Persada Muda tahun 2021 dan 2022. Dan saat ini beliau itu sebagai Kaprodi Profesi Nurse Universitas Karya Persada Muda tahun 2023 sampai saat ini. Dan beliau juga memiliki banyak pelatihan dan seminar. Ya, salah satunya yaitu pelatihan BTCLS, Lembaga Pelatihan MNAR Indonesia pada tahun 2019. Kemudian beliau juga sebagai ketua penyelenggara webinar item review uji kompetensi nurse dan D3 Keperawatan Indonesia pada Februari, bekerja sama dengan dosen universitas. Kemudian beliau juga pernah melakukan pelatihan item development Ukomnas 2021 dan masih banyak lagi pelatihan dan seminar yang telah dilakukan oleh beliau, baik kepada Ibu Fitri Diana Astuti Escape Nurse MKEP, saya persilakan dengan hormat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa, Ibu Mayasari, Escape Nurse MKEP, yang sudah melancarkan kegiatan hari ini dengan sangat baik. Kemudian terima kasih juga tadi kepada Bu Enisa, Escape Nurse MKEP, sudah membawakan materi yang sangat luar biasa, dan kepada seluruh peserta yang saya banggakan, terima kasih sudah mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu semua, hari ini merupakan pertemuan kita untuk yang beberapa kali ya dalam seminar nasional keperawatan. Hari ini itu sangat menarik sekali tema yang kita angkat tentang caring dan profesionalisme. Nah, dalam caring ini tentunya sangat penting kita sebagai perawat dan petugas kesehatan untuk menerapkan sikap care dan profesionalisme kita kepada semua pasien, sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan
kita benar-benar melaksanakan dengan baik dan dengan profesional. Nah, pada hari ini saya akan mengangkat materi tentang perilaku caring, perawat profesional dan peran perawat profesional untuk pasien. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, baik, Bapak Ibu, apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu Fit? Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta. Hari ini sangat menarik ya, yang kita angkat tema tentang caring perawat profesionalisme. Hari ini saya mengangkat tema tentang perilaku caring perawat profesional dan peran perawat profesional untuk pasien. Sebenarnya bagaimana sih kita harus bersifat care dan peduli kepada pasien itu, kita posisikan diri kita sebagai perawat itu bagaimana ya. Nah, kita akan membahas lebih spesifik pada kesempatan pagi hari ini. Nah, senang saya bisa bertemu lagi kepada teman-teman sejawat semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan tugas dengan baik dimanapun kita berada. Kita mulai dengan pelayanan kesehatan ya. Jadi pelayanan kesehatan ini adalah tuntutan masyarakat ya terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Semakin meningkat sehingga memicu rumah sakit atau pelayanan kesehatan seperti puskesmas lainnya itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, jadi kita dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dimanapun kita bertugas, ya, Bapak Ibu semua. Nah, saya yakin di sini selain mahasiswa sebagian besar sudah bekerja di pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian Bapak Ibu tentang pelayanan keperawatan ya, kita semua di sini adalah sebagai perawat menjadi salah satu tolak ukur kita dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas. Karena perawat itu dia melaksanakan tugas perawatannya terhadap klien secara langsung ya. Kita langsung berhadapan dengan pasien kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Jadi dengan demikian pelayanan keperawatan itu perlu selalu kita tingkatkan kualitasnya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, sehingga pelayanan rumah sakit atau di puskesmas itu akan meningkat juga seiring peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Nah, ini yang harus terus kita pikirkan ya Bapak Ibu petugas kesehatan di rumah sakit maupun klinik maupun rumah sakit. Tentunya kita ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di tempat kita bertugas. Nah,
memberikan pelayanan ini juga merupakan tugas yang mulia kita sebagai perawat, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan menjadi eh, tolak ukur berhasilnya kita dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian ada pelayanan kesehatan profesional ya. Jadi pelayanan kesehatan profesional itu adalah pelayanan kesehatan yang dapat berhasil dipengaruhi oleh partisipasi perawat ya dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Ya, keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang bersifat profesional ya, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Jadi kita sebagai perawat atau petugas kesehatan lainnya itu selalu berlandaskan pada ilmu kita dan kiat-kiat kita dalam eh, profesi kita sebagai perawat. Nah, tentunya kita sudah menempuh pendidikan mulai dari D3 keperawatan sampai dengan S2 bahkan S3 keperawatan. Nah, tentunya itu merupakan suatu bentuk pelayanan yang bersifat profesional ya, yang melalui tahap-tahap yang telah kita lewati. Kemudian juga kiat-kiat keperawatan ini atau disebut dengan nursing art ya, atau seni dalam keperawatan itu berorientasi pada kemampuan kita sebagai perawat ya dalam memberikan hubungan interpersonal ya, dan kita dituntut untuk berinteraksi antara perawat dan klien. Jadi memang kita sebagai perawat itu selalu berinteraksi dengan klien kita, dengan pasien kita. Nah, tentunya kita menginginkan uh, dalam kita membina hubungan antara kita sebagai perawat dan klien atau pasien itu berorientasi pada kemampuan kita yang selalu membangun hubungan interpersonal, dan kita juga memperhatikan tentang nursing art ini, seni kita sebagai perawat. Nah, kemudian ada pelayanan keperawatan yang bermutu. Nah, di dalam keperawatan yang bermutu itu menuntut perawat untuk bekerja secara profesional ya, dan tentunya harus terstandar di mana pelayanan berfokus pada pasien dan secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Kita memberikan pelayanan secara menyeluruh, kemudian kita juga profesionalisme perawat. Kita harapkan perawat itu mampu bersikap humanis terhadap pasien, ramah kepada pasien, kemudian kita memberikan perilaku humanis ini sebagai manusia yang harus kita perhatikan, kemudian kita jaga dan kita layani dengan setulus hati kita. Nah, jadi memang suatu profesi sebagai perawat itu benar-benar suatu profesi yang sangat mulia, yang memberikan pelayanan sehingga menjadikan seseorang itu yang tadinya sakit, dia menjadi sembuh. Kemudian pelayanan keperawatan ya. Dalam pelayanan keperawatan ini kita memberikan yang terbaik ya, mewujudkan dengan perilaku caring tadi, peduli yang sudah dijelaskan sebelum juga oleh Teh Enisa, bahwa perilaku caring itu merupakan suatu sikap yang penuh kepedulian ya, peduli ya, dan perhatian kepada pasien, sehingga pasien kita ini merasa dilindungi, diperhatikan, dan dihargai. Nah, sikap caring ini tidak mudah dimiliki oleh setiap orang ya. Ada juga misalnya seorang yang bersifat acuh tak acuh ya, tidak peduli itu urusan Anda, itu urusan Anda dan bukan urusan saya. Kemudian hanya memberikan asuhan keperawatan seperlunya saja. Nah, tapi setelah kita membahas ini, semoga ada perubahan ya. Kita sebagai perawat harus meningkatkan perilaku caring kita kepada semua pasien kita yang kita temukan dalam pelayanan kesehatan kita sehari-hari. Nah, kemudian perawat juga harus melayani klien dengan sepenuh hati ya.
dan hak kita memerlukan kemampuan untuk memperhatikan orang lain, kemudian keterampilan intelektual kita, ya tentu saja ini Bapak Ibu perawat sudah melewati dari pendidikan kita, ada yang dari misalnya dulu zaman dulu itu masih ada dari D1 ya SPK sampai ada D3 keperawatan, S1 keperawatan, nurse, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan sebagainya. Itu tentunya sangat bermanfaat. Kemudian kita juga memiliki teknikal dan interpersonal yang tercermin dalam perilaku caring kita. Nah, kemudian juga ini menggambarkan inti dari praktik keperawatan yang baik adalah perilaku caring ini, perilaku peduli kita terhadap orang lainnya. Jadi pada kenyataannya itu masih banyak perawat yang belum care ya, yang belum caring, yang ditunjukkan dengan lebih banyaknya kegiatan kuringnya ya, kegiatan kuringnya yang diberikan perawat kepada pasien. Ya, bahkan ada perawat juga yang merasa tidak memiliki waktu untuk mendengarkan klien, tidak eh, tidak mau membagi waktu terhadap pasiennya. Nah, semoga di sini tidak ada yang demikian ya. Perawat itu eh, harus memberikan kenyamanan kepada pasien. Nah, kita mendengarkan klien kita juga itu termasuk dalam proses memberikan asuhan keperawatan. Kita dengarkan keluhan klien, kita memperhatikan dia dalam memberikan keluh kesahnya sehingga dia merasa diperhatikan. Kemudian kita perawat ini harus melihat hubungan terapeutik kita ya, bagaimana kita berkomunikasi antara perawat dan klien sebagai suatu yang kadang kurang penting untuk diperhatikan, tapi ini sangat perlu untuk kita perhatikan, kita kembangkan bahwa kita itu perawat memiliki hubungan terapeutik yang baik dengan pasien kita. Kemudian beberapa bukti empirik juga yang mendukung kurangnya perilaku kering perawat ini. Biasanya itu diperlukan dorongan ya untuk meningkatkan perilaku kering ini. Perawat itu diperlukan dorongan dari dalam diri perawat ya. Eh, Bagaimana kita sebagai perawat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasien kita, kemudian kita terdorong untuk memberikan sikap peduli yang lebih kepada pasien kita. Nah, jadi perasaan empati ini merupakan salah satu dari eh, karakteristik caring, di mana dengan adanya perasaan empati ini akan dapat memotivasi dalam melakukan sikap care. Nah, saya pernah bertugas kurang lebih setahun lebih ya di UGD Puskesmas Bonegunu di rawat inap. Jadi memang tugas seorang perawat itu tidak mudah ya, dari shift pagi, siang, apalagi malam, tidak peduli dengan hujan, panas dan sebagainya, kita harus terus melaksanakan tugas kita. Nah, kemudian ada bagaimana kita mempraktikkan caring ini ya. Praktik caring terhadap pasien. Nah, tentunya hubungan perawat dan klien ini adalah hubungan yang wajib ya kita pertanggungjawabkan secara profesional. Jadi kita yakini bahwa praktik caring ini adalah inti dari keperawatan. Nah, jadi perawat itu benar-benar harus memiliki sifat care karena praktik caring ini adalah inti dari kita, profesi kita sebagai perawat. Hal ini juga merupakan fokus pemersatu kita dalam keperawatan, di mana intervensi keperawatan itu yang terkait dengan perawatan manusia yang disebut sebagai creative factors ya, yakni bahwa panduan yang disebut Watson itu, yang sudah jelaskan Enisa tadi, bahwa sebagai inti keperawatan. John Watson itu dia memberikan teori tentang care ini. Kemudian perilaku caring itu adalah perawat belum diaplikasikan secara maksimal. Nah, sebenarnya kenapa perawat belum mampu memberikan, mengaplikasikan secara maksimal dalam pelayanan keperawat ini? Uh, Salah satu caranya itu dengan meningkatkan caring kita adalah dengan
melakukan pengarahan secara insentif. Ya, kita harus memberikan pengarahan. Misalnya di sini ada kepala ruangan, dia harus memberikan pengarahan kepada anggotanya, anggota timnya dalam melakukan proses asuhan keperawatan. Nah, kemudian ada yang namanya 5S ya. Jadi di sini kita harus bisa menerapkan in-house training, critical thinking, in-house training, service excellence. Nah, jadi pengarahan yang dilakukan adalah dengan melakukan in-house training 5S itu ya. Jadi wajib seorang perawat itu bisa menerapkan in-house training 5S ini, di mana 5 in-house training itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, jadi perawat itu harus selalu tersenyum kepada pasiennya, kepada lingkungannya, dan kepada sesama tenaga medis. Kemudian jangan lupa terus selalu memberikan salam, kemudian kita sapa pasien kita melaksanakan semua aktivitas kita dengan sopan dan santun. Nah, ini merupakan pengarahan yang baik untuk kita menjadikan perawat itu sebagai perawat yang care. Kita melakukan in-house training ini dengan komunikasi terapeutik kita. Kemudian in-house training ini adalah profesionalisme perawat. In-house training ini adalah supervise kepala ruangan. In-house training ini adalah critical thinking ya. Dan kemudian in-house training ini adalah service excellence. Nah, jadi penting sekali kita menerapkan 5S ini dalam perencanaan in-house training ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit maupun di pelayanan kesehatan lainnya. Nah, jadi itu diingat ya Bapak Ibu, kita harus terus menerapkan 5S ini dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kemudian kering tadi itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa merupakan suatu sikap ya, rasa peduli kita, hormat dan menghargai orang lain. Nah, kita harus hormat dan menghargai kepada semua orang ya. Lain kita sebagai pelayan kesehatan, tapi kita harus memiliki sikap hormat dan menghargai orang lain siapapun dia ya. Kemudian kita memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang dan bagaimana seseorang itu bertindak. Jadi caring ini mengandung 3 hal yang tidak dapat kita pisahkan, yaitu perhatian ya, kemudian tanggung jawab dan dilakukan dengan ikhlas. Nah, tentunya dari semua tindakan yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan ikhlas ya. Jadi caring juga itu merupakan sikap peduli, kita menghormati dan menghargai orang lain, kita memberi perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang, dan bagaimana seseorang itu berpikir dan bertindak. Jadi kita harus mengetahui, oh ternyata pasien kita ini lebih menyukai kalau saya tiap hari harus menyapa dia terlebih dahulu. Nah, kemudian misalnya, oh pasien saya ini tidak menyukai kalau saya datangnya terlambat untuk memberikan misalnya injeksi dan lain sebagainya. Tentunya kita harus mengetahui ya apa yang kita mempelajari, apa kesukaan dan apa yang tidak disukai oleh pasien kita. Nah, kemudian ada teori praktik keperawatan di sini ya. Menurut Watson itu ada 10 teori ya, keperawatan dalam karakteristiknya. Ini memiliki dinamika dan pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik ya. Yang pertama kita harus memberikan kepercayaan atau harapan dengan cara memfasilitasi. Kedua juga kita meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Kita menemukan kesensitifan terhadap diri dan orang lain. Dan tentunya kita harus mengembangkan hubungan saling percaya antara kita dan pasien. Kemudian kita meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif lainnya. Kita harus menerima bagaimana ketika perasaan positif diberikan kepada pasien maupun perasaan negatif. Kemudian kita menggunakan sistem metode penyelesaian masalah untuk pengambilan keputusan, dan kita meningkatkan
pembelajaran ya, dan pengajaran interpersonal, memberikan asuhan mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan kita berikan kesempatan untuk pertumbuhan personal klien. Jangan lupa kita juga harus menciptakan lingkungan fisik, ya, lingkungan mental, sosiokultural, dan spiritual yang mendukung. Kita memberikan bimbingan kepada pasien kita dalam memuaskan kebutuhan manusiawinya. Kemudian juga kita mengizinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan diri dan kematangan jiwa kalian itu dapat dicapai. Jadi ini merupakan 10 teori yang diterapkan oleh Watson yang bisa kita adaptasi dalam proses kita memberikan asuhan keperawatan. Nah, kemudian juga ada 7 asumsi dasar ya tentang caring ini. Yang pertama itu ada asuhan keperawatan itu dapat dilakukan dan dipraktikkan secara interpersonal ya. Kemudian juga adanya faktor kreatif yang menghasilkan kepuasan pada kebutuhan manusia. Asuhan keperawatan yang efektif ini dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Kemudian juga di mana respon asuhan keperawatan itu tidak hanya menerima seseorang sebagaimana mereka sekarang, tetapi juga bagaimana hal-hal yang mungkin terjadi padanya nanti. Nah, itu merupakan 7 asumsi dasar tentang caring ya. Nah, kemudian dalam in-house training tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu meningkatkan perilaku care perawat ya. Jadi untuk memenuhi tuntutan masyarakat ya dalam kualitas pelayanan keperawatan kita perlukan satu inovasi di antaranya adalah dengan melakukan in-house training. Jadi in-house training ini adalah sebuah program pelatihan yang diselenggarakan oleh sebuah rumah sakit dengan menggunakan tempat training, peralatan training, menentukan peserta dan juga dengan mendatangkan trainer sendiri. Jadi host training ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kita dapat melakukan target organisasi dalam upaya kita mencapai kualitas pelayanan keperawatan. Dan yang kedua juga itu kita menciptakan interaksi antar peserta, kemudian kita mempererat rasa kekeluargaan ya dan kebersamaan antara karyawan. Nah, karena kita bekerja itu antara satu naungan yang sama. Ya. Kemudian kita meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan. Jadi kita harus selalu meningkatkan motivasi kita dalam belajar ya. Hal ini juga merupakan eksplorasi permasalahan-permasalahan yang hadapi di lapangan, misalnya dengan peningkatan efektivitas kerja sehingga kita bisa mencari solusi secara bersama-sama dengan kemungkinan solusi terbaik. Nah, kemudian juga kita harus mengembangkan soft skill perawat. Ya, jadi berdasarkan aspek komponen membangun soft skill perawat itu dari aspek kognitif, psikomotor, dan efektif, baru kita perhatikan tentang aspek kognitif dan psikomotor dengan aspek efektif cenderung ditinggalkan. Ya, bahwa aspek efektif itu lebih penting ya dalam prinsip dasar pelayanan kesehatan karena kita mengembangkan skill ya lebih selama ini lebih ditekankan pada aspek kognitif dan psikomotor kita seperti misalnya ya aspek kognitif dan psikomotor ini seperti kita tingkatkan pengetahuan kita misalnya kita dari pendidikan D3 kita tingkatkan ke S1 kemudian kita tingkatkan lagi ke profesi nurse itu merupakan peningkatan secara aspek kognitif dan psikomotor kita. Kemudian kita pelayanan keperawatan kita di lapangan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang bersifat efektif seperti komunikasi misalnya, hubungan interpersonal dan empati yang mendapatkan perhatian. Itu kita harus kembangkan soft skill kita sebagai perawat ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan perilaku care ini, perawat juga dilakukan dengan pelatihan peningkatan kemampuan yang bersifat kritis ya. Misalnya dalam penelitian yang dikatakan oleh Lobel dan Brand, itu pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan bersifat kritis perawat. Jadi penting kita terus untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian kita berpikir kritis,
kita mempunyai hubungan yang erat ya terhadap perilaku care perawat. Hal ini dapat dilihat dari hasil beberapa penelitian ya yang menyatakan ada hubungan antara berpikir kritis terhadap partisipasi dalam perilaku kesehatan. Kemudian tentang berpikir kritis ini dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang ya, sehingga dapat eh, berefek pada perilaku seseorang yang bersikap kepada pasien, kemudian juga peningkatan yang signifikan pada penerapan perilaku care perawat, kita motivasi perawat dan kepuasan pasien, sesudah itu kita perawat mendapatkan pelatihan perilaku care, di mana pengaruh pelatihan ini adalah perilaku care terhadap motivasi perawat dan kepuasan pasien di instalasi. Contohnya ini dirawat inap Rumah Sakit Royal Progress Jakarta ya. Kemudian, Bapak Ibu semua, kesimpulan dari materi kita tentang care ini bahwa perilaku caring ya, perawat itu sangat penting. Ya, sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam keperawatan. Sehingga perilaku care ini uh, harus terus kita tingkatkan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan perilaku care tadi adalah dengan melakukan in-house training tadi. Dari 5S tadi kita bisa meningkatkan perilaku care kita. Kemudian kita harus inovasi in-house training tadi dengan pelatihan hard skill dan soft skill kita. Kemudian kita harus memiliki pencapaian kualitas pelayanan keperawatan yang dapat kita penuhi kepuasan pasien, menuntut setiap perawat itu memiliki kompetensi ya sebagai perawat profesional. Dengan adanya peningkatan pelatihan hard skill dan soft skill ini dapat membantu diklat rumah sakit atau pelayanan kesehatan dalam merencanakan program kegiatan ke depannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perawat. Kemudian program tersebut dapat berupa pelatihan profesionalisme perawat, pelatihan caring, pelatihan komunikasi terapeutik, pelatihan supervise kepala ruangan, pelatihan critical thinking, dan pelatihan cervical excellence. Ini adalah beberapa pelatihan, program pelatihan yang harus perawat ikuti. Nah, dengan begitu, perilaku care ini akan sangat mudah kita uh, penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, jadi terakhir saya sampaikan bahwa belajar itu adalah investasi terbaik ya untuk masa depan kita. Kita harus tetap fokus pada tujuan dan jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari kita dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Nah, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Oke, demikian dari saya. Yang kurang yang mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua kita. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Bagi peserta atau audiens yang ada perlu didiskusikan atau diklarifikasi, silakan raise hand di kolom chat atau silakan bertanya langsung kepada pemateri yang kedua kita. Kepada peserta, saya persilakan. Silakan pertanyaannya. Baik Bu, bisa Bu bertanya Bu? Silakan. Baik, di sini saya akan menanyakan perihal pelayanan kesehatan. Tentang pelayanan kesehatan, ya. Jadi bagaimana kita bagaimana kita seorang perawat memprioritaskan agar kita dapat memberikan perawatan kepada pasien ini tanpa mengabaikan pasien lain.
Baik Bu, itu saja Bu. Baik, Bu Fit, apakah Ya, di oke. baik, silakan Nah, Bu baik. Fitri. Tadi nama penanya siapa ya tadi, Bu Maya? Oke, Bagaimana terima Bu? kasih. Nama penanya tadi siapa? Baik Bu, saya Esti Bu dari Iya, Dari mana? iya. eh, Kita, maaf Bu, bisa disebutkan dari institusi mana? Namanya siapa? baik, saya Esti Bu dari kampus Universitas Karya Persada Muna. Oh, ada mahasiswa. Iya, iya. Oke, baik. Oke, terima kasih moderator ya dan saudara Esti yang sudah memberikan pertanyaan ya. Baik, kita Eh, ya Bu, baik. nah, pertanyaannya juga bagus ya. Bagaimana kita sebagai perawat mendahulukan pasien ya tanpa membedakan pasien maksudnya ya dalam proses pelayanan kesehatannya. Kita sebagai perawat ya tentu saja harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien kita tanpa membeda-bedakan pasien. Nah, kita sudah diatur dalam kode etik keperawatan kita dari justice, beneficient, autonomi, sama dan akuntabel bahwa kita harus bisa menerapkan sifat justice ya atau adil. Di mana sifat justice itu artinya adil. Adil di sini adalah tidak membeda-bedakan pasien kita baik dari suku, agama, jabatan dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, kita harus memberikan pelayanan profesional kita sebagai perawat tanpa mendahulukan perawat pasien yang si A ataupun si B. Jadi kita harus melaksanakan tugas kita dengan profesional sebagai petugas kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan kita menyadari bahwa tugas kita sebagai perawat itu benar-benar memberikan asuhan keperawatan yang profesional ya, yang sesuai dengan standar operasional perawat kita. Nah, dalam SOP itu sudah diatur tindakan dan proses kita dalam memberikan asuhan keperawatan sehingga kita sebagai perawat itu tidak diperbolehkan untuk lebih mendahulukan pasien yang A dan meninggalkan pasien yang B. Nah, kita harus seimbang ya antara bagaimana misalnya pasien yang A yang seharusnya diberikan tindakan terlebih dahulu daripada ya, pasien B. Nah, ini penting kita ketahui juga bagaimana tentang pengetahuan kita dalam mengetahui mana pasien yang terlebih dahulu harus kita dahulukan dari tingkat kegawat-daruratan pasien tersebut. Nah, dalam hal mendahulukan pasien ini kita tidak bisa membedakan pasien ya, tergantung dari kondisi klien tersebut. Nah, terus kita harus melaksanakan tugas dengan profesional tanpa membedakan pasien dalam proses kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Seperti itu saya kembalikan ke moderator. Baik, sangat luar biasa sekali jawabannya. Saya kembalikan ke si penanya, apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu diklarifikasi lagi? Tidak Bu. Nah, baik, oke. Masih ada lagi yang perlu diklarifikasi? Silakan, peserta. Sudah tidak ada ya? Izin Bu, saya Ibu. Ya, Baik, terima kasih. silakan. Baik, Dengan siapa dan dari universitas mana? baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma Mulyati. Saya mahasiswa dari Universitas Karya Persada Muna. Baik, yang ingin saya pertanyakan di sini,
sebagai seorang perawat, langkah apa yang harus kita berikan misalnya dalam mengedukasi keluarga kita sendiri. Karena terkadang Bu, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita tentang masalah kesehatan, itu kadang susah diterima oleh mereka. Jadi kiranya langkah atau langkah atau trik seperti apa yang bisa kita berikan kepada keluarga kita agar mereka bisa lebih memahami dan lebih percaya terhadap apa yang kita sampaikan, misalnya kita menyampaikan berupa masalah kesehatan, terus mereka itu bisa memahami dan mempercayai apa yang kita sampaikan kepada mereka. Terima kasih. Oke, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke silakan Bu Fit. oke baik. Risma Mulyadi ya, terima kasih pertanyaannya dari Karya Persada Muna. Oh ya, ya daftar hadir. Nah, jadi terkait tentang pertanyaan Risma tadi, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada keluarga kita ya. Kadang apa yang kita sampaikan itu tidak langsung diterima ya, bahkan ditantang oleh keluarga kita sendiri. Nah, dalam hal ini yang kita perlu pahami adalah sebelum kita melakukan edukasi atau penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan kepada keluarga kita, tentunya yang pertama itu kita harus memberikan contoh terlebih dahulu ya kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada uh, teman atau sejawat kita, kita memberikan contoh sebelum kita memberitahu kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah mampu memberikan contoh ini yang baik ya kepada misalnya keluarga kita, misalnya tentang bahaya merokok ya. Kita misalnya seorang perawat laki-laki, dia sudah menerapkan tidak merokok, dia sudah menerapkan tidak merokok, kemudian uh, dia memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok kepada keluarganya. Nah, tentu saja akan mudah diterima ketika seseorang tersebut sudah menerapkan hal tersebut sebelum dia melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi kepada keluarganya. Dan halnya kita memberikan edukasi tetapi kita melanggar terhadap apa yang sudah kita katakan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus bina hubungan saling percaya, atau bina hubungan saling percaya antara kita ya sebagai pemberi edukasi dan orang yang akan kita beri edukasi. Kita yakinkan kepada keluarga kita bahwa apa yang kita sampaikan ini benar-benar sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita ketika akan dilaksanakan. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah bisa membina hubungan saling percaya dan kita meyakinkan bahwa apa yang kita katakan ini adalah benar, saya yakin akan sangat mudah diterima oleh keluarga kita dan tidak sulit untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga uh, yang ketiga itu bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus menyampaikan dengan cara yang terbaik. Kita melakukan komunikasi yang baik terhadap keluarga kita dalam memberikan komunikasi tentang apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita harapkan dari uh, apa yang akan kita sampaikan ini. Kita berikan komunikasi yang baik bahwa misalnya merokok itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Nah, tentunya kalau kita sudah menerapkan tiga hal tadi, akan sangat mudah diterima oleh keluarga kita dalam melaksanakan apa yang kita inginkan. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Fit atas jawabannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Sudah jelas Ibu, terima kasih.
Bagaimana? Apakah sudah jelas? Iya. Ya, Ibu. Baik. Iya, baik. Silakan untuk yang belum isi link absen ada di kolom chat, silakan diisi bagi para peserta untuk mengisi link absennya. Oke. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan sambil kita mengisi link absensi di kolom chatnya kita? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Ya, apakah sudah tidak ada? Baik, sepertinya sudah sangat jelas sekali. Kita masuk ke acara berikutnya, itu penutup. Baik, alhamdulillah rangkaian diskusi telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mempelajari materi-materi yang sangat luar biasa dari dua orang narasumber hebat kita pada siang hari ini. Mulai dari pembahasan tentang caring dan profesionalisme keperawatan upaya menjadi perawat yang handal dan terampil, serta perilaku caring perawat profesional dan peran perawat profesional untuk pasien. Itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Kemudian kepada seluruh audiens yang sudah menyimak dan sangat antusias pada kesempatan kali ini, dan tentunya kepada seluruh penyelenggara acara kita hari ini yang begitu hebat hingga pada siang hari ini begitu lancar serta penuh dengan antusias. Oke. Maka akhir kata sebagai penutup saya menyimak dari dua pemateri kita tadi itu bahwa caring itu memang atau kepedulian kita terhadap pelayanan kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi dalam melayani pasien ya di setiap instansi tempat kita bekerja, baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain. Maka dari itu perilaku caring dari kita sebagai seorang perawat itu harus lebih dikembangkan lagi atau lebih harus ditingkatkan lagi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kegiatan pada siang hari ini kami tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Teh Elisa dan semua. Terima kasih, Bu.